Selamat datang di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak IF 404 Departemen Informatika Institut Teknologi Harapan Bangsa. Perkuliahan ini akan diajarkan oleh saya, Irvin Afifuddin, staf pengajar di Departemen Informatika ITHB. Oke, kita langsung masuk. Ini informasi terkait saya bagi Anda yang belum mengetahui sebelumnya, namun kebanyakan untuk mahasiswa semester 4 sepertinya sudah pada tahu ya. Baik, apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Kita akan belajar tentang dari namanya saja rekayasa perangkat lunak ya, atau biasa kita singkat pakai huruf depannya RPL. Kalau bahasa Inggrisnya, mata kuliah ini namanya Software Engineering. Ya. Mata kuliah ini memberikan wawasan kepada kita. Di sini kita belajar untuk menambah wawasan bagaimana pembangunan perangkat lunak atau software development yang dilakukan dengan pendekatan engineering. Ini perlu Anda garis bawahi ya, bagian engineering. Tujuannya apa? Supaya software yang dihasilkan itu bisa terukur dan sesuai dengan harapan. Berikutnya adalah apa yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini, tahapan-tahapan di dalam RPL, kaidah-kaidah, tekniknya, itu mampu Anda terapkan di dalam kasus yang diberikan. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya Anda perlu mengetahui apa persiapan. Saya pikir sama dengan perkuliahan-perkuliahan lain, Anda sebagai mahasiswa harus punya persiapan yang baik ya di dalam mengikuti perkuliahan. Khusus untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, saya pikir tidak ada suatu hal yang khusus atau hal yang membedakan. Jadi acuan kita itu textbook yang kita pakai, diskusi, slide, dan berbagai materi lainnya. Ya. Dan apa yang Anda dapat, Anda hendaknya bisa tulis ulang. Ya. Mengenai alasan kenapa harus menulis ulang, saya pikir saya sudah pernah mungkin jelaskan ya di dalam perkuliahan yang lain. Yang jelas ini terkait dengan bagaimana kemampuan otak manusia bekerja. Catat poin-poin penting, bertanya, ya gunakan sesi diskusi nanti dengan baik. Adapun buku acuan utama yang kita pakai dalam perkuliahan ini ada 3, dan saya menyarankan Anda memiliki minimal yang 2 pertama ini. Satu buku dari Roger Pressman dan kedua dari Ian Sommerville. Ya, buku yang ketiga adalah pelengkap, namun yang sangat disarankan untuk Anda miliki adalah nomor 1 dan nomor 2. Ini adalah edisi terbaru sepengetahuan saya, tapi kemungkinan mungkin dalam beberapa waktu ke depan jika ada edisi terbaru, hendaknya Anda juga mengikuti yang paling baru. Rekayasa perangkat lunak adalah salah satu mata kuliah inti di dalam studi yang Anda ambil, yaitu informatika. Sebagai salah satu mata kuliah inti atau core course, ini adalah konsep map, ya, peta konsep di dalam kita mempelajari RPL. Jadi, saudara akan mempelajari tentang di sini ya, definisi perangkat lunak itu apa, konsep perangkat lunak, karakteristik dari perangkat lunak. Ketika bagian yang atas ini kita sudah pahami, kita akan masuk kepada requirement engineering. Di dalam requirement engineering ini, Anda akan belajar analisis kebutuhan, bagaimana caranya menganalisis kebutuhan, seperti apa caranya, tekniknya, bagaimana cara menuangkan di dalam dokumentasi. Analisis kebutuhan ini kita akan telaah dengan 2 pendekatan. Pertama dengan pendekatan konvensional dan yang kedua adalah berorientasi objek. Sampai dengan akhir perkuliahan mata kuliah ini, kita akan berfokus lebih pada yang berorientasi objek. Jadi yang konvensional itu tetap perlu kita kenal. Tetapi berikutnya, sampai dengan kuliah kita minggu-minggu berikutnya sampai dengan selesai, itu kita lebih banyak pada yang berorientasi objek. Anda juga akan belajar menggunakan kakas pemodelan, ini tinggal pakai software, aplikasi, jadi seharusnya nggak sulit ya buat anak informatika. Maaf. Ya, mulai dari tahapan requirement engineering sampai dengan tahapan-tahapan berikutnya, saudara akan menggunakan ini. Ya,
modeling tools. Berikutnya kita akan mempelajari, setelah kita sudah memahami tentang requirement engineering, kita akan belajar tentang bagaimana menuangkannya ke dalam model analisis perangkat lunak. P_L ini maksudnya singkatan dari perangkat lunak. Ya. Berikutnya kita masuk ke tahapan yang namanya design engineering. Kita melakukan tahapan perancangan di sini. Ya. Anda akan belajar lagi tekniknya, seperti yang digambarkan di kotak ini. Kemudian mengenal seperti apa pengukuran kualitas dari sebuah perancangan perangkat lunak. Ada pun yang sudah dikerjakan di sini dituangkan di dalam yang namanya model perancangan perangkat lunak, ya, software design model. Baik, itu adalah konsep map-nya kita. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan di sesi diskusi, ya. Oke, sekarang kita akan mengenal tentang apa itu rekayasa perangkat lunak. Di video pengantar ini, saya hanya akan menjelaskan ide-ide utama aja dari pertemuan kita yang pertama ini. Untuk berikutnya yang lebih detail, kita bisa jelaskan nanti di sesi diskusi. Oke, yang pertama saudara perlu ketahui adalah tentang software atau perangkat lunak. Apa sih software itu? Yang jelas, software ini memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah instruction, executable instruction, atau kita sebut saja instruction. Maksudnya adalah instruksi bagi komputer, atau dengan bahasa lain kita bilang program komputer. Ya, sesuatu yang menjadi instruksi bagi mesin komputer supaya bisa dieksekusi oleh komputer, oleh prosesornya. Jadi singkatnya kita bilang ini adalah program komputernya. Komponen kedua adalah struktur data. Data yang dipakai, yang dibutuhkan supaya program bisa berfungsi, bisa berjalan dengan baik. Namanya di sini data structure, tapi ini bukan berarti saya menyinggung mata kuliah struktur data. Di struktur data, mata kuliah struktur data, saudara belajar tentang struktur data seperti array, linked list, tree, dan lain sebagainya. Betul. Namun, data structure di sini melingkupi itu, ya, yang tadi struktur data yang kalian pelajari tree dan lain-lain, termasuk juga dalam bentuk yang lain, apapun itu, ya. Dalam pengertian ini kita sebutnya sebagai data structure. Dan bagian yang ketiga adalah dokumentasi, ya. Nah, ini bisa dibaca maksud dokumentasi ini apa? Petunjuk untuk mengoperasikan program, ya. Dokumentasi ini bukan hanya sekedar bagaimana cara memakai program, tetapi juga adalah bagaimana program tersebut dibangun dahulu, ya. Ada dokumentasinya dan bagaimana merawat software tersebut. Kalau ketiga hal ini ada, maka kita sebutnya itu sebagai software. Jadi jangan katakan sekarang saudara sudah paham. Kalau ada salah satu dari ketiga ini yang tidak lengkap, maka belum tentu kita sebut itu sebagai software atau perangkat lunak. Ya, bahwa ternyata perangkat lunak itu memiliki 3 komponen ini. The nature of software. Apa sih sifat alamiah? Bukan berarti software ini dari alam, tetapi yang namanya software itu punya karakteristik atau ciri-ciri seperti apa sih? Unsur atau sifat yang kerap selalu ada pada software, ya, yang selalu ada. Nah, pertama, software itu dirancang dan dibangun oleh engineers yang kita kenal dengan istilah software engineers. Inilah yang nantinya Anda lulus dari perkuliahan, Anda bisa menjadi software engineer. Tapi tentunya tidak terbatas pada software engineer saja, ya. Anda bisa jadi peneliti, bisa jadi yang lain-lain seperti itu. Tetapi jika dibutuhkan untuk Anda menjadi seorang engineer di bidang software, itu juga harusnya bisa. Karena saudara akan memperoleh semua keilmuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang software engineer di program S1 Informatika ini. Ya. Software di zaman sekarang digunakan hampir di banyak aspek, ya, di dalam kehidupan. Itu maksud dari poin kedua. Ya. Dan juga digunakan secara luas di dalam aktivitas-aktivitas bisnis, komersil, ya, dan lain-lain, dunia kesehatan. Ya. Saya pikir poin kedua dan ketiga ini tentunya saling menyambung.
Nah, poin keempat, para pembuat software ini termasuk kita, itu punya tanggung jawab moral obligation, supaya kita membangun software dengan baik dan tidak sampai mencelakai orang lain. Atau kalau saya boleh perluas, bukan hanya mencelakai people, tetapi juga lingkungan kita, ya, animal, environment, planet, seperti itu. Ya, jadi seorang software engineer itu punya moral obligation. Kalau dia nggak punya moral obligation, belum pantas dia disebut sebagai seorang engineer, ya, gitu. Yang berikutnya lagi, masih terkait nature of software, tetapi lebih spesifik kepada pertanyaan-pertanyaan untuk software engineers. Sebagai contoh, ya, kenapa sih kalau kita bikin software itu selesainya lama? Kenapa bikin software ternyata biaya yang habis di dalam pembangunan itu cukup banyak ya? Kenapa kita nggak bisa menemukan semua error-error yang ada pada software sebelum kita berikan software itu atau kita luncurkan software itu, gitu ya? Nah, kenapa kita menghabiskan waktu, tenaga, effort di dalam merawat software yang sudah jadi. Jadi software yang sudah jadi tidak langsung ditinggalkan begitu saja, tapi seringkali perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dikembangkan, dan lain sebagainya. Kenapa sulit dia di dalam mengukur progres dan lain-lain? Sebenarnya bukan sulit, tetapi memang tantangan-tantangannya ada, dan inilah yang hendak dijawab dan diberikan pendekatan-pendekatan jalan keluarnya dengan software engineering. Nah, terkait dengan error ya, mari kita lihat di sini ada satu contoh. Nah, ini ada gambar pesawat. Ini adalah pesawat Boeing Dreamliner. Ya, kode persisnya berapa saya kurang tahu, maaf. Ini kalau nggak salah nomornya 787 ya. Nah, jadi di pesawat Boeing Dreamliner itu ternyata mengandung sebuah software bug, ya, bug, sebuah kesalahan di dalam program yang tidak diinginkan gitu ya. Anda bisa baca di sini. Intinya bug itu menyebabkan kalau si mesin pesawat, saya terjemahkan secara bebas ya, kalau si mesin pesawat ini nggak pernah dimatikan selama 248 hari, maka ada terjadi sebuah integer overflow yang menyebabkan mesin pesawatnya ini mati. Ya, masing-masing mesin pesawat ini dia punya dua mesin, itu masing-masing punya semacam counter. Jadi kalau nggak dimatikan selama 248 hari atau lebih, itu bisa menyebabkan mesinnya ini mati. Sehingga disarankan mesinnya ini hendaknya kalau udah nyala sampai 248 hari, hendaknya di restart, di reboot, seperti itu. Ya. Nah, kalau enggak, mesinnya bisa mati dan apa yang terjadi jika itu pesawat sedang mengudara. Dan untuk merebootnya ini ternyata membutuhkan waktu 1 jam. Ya, tentu sangat berbahaya jika itu terjadi di tengah udara, mesinnya mati dan harus di restart, di reboot, dan itu butuh waktu 1 jam. Ya. Bahkan kalau Anda mengikuti berita Boeing 7 berapa yang terbaru ini, yang seri Max yang sempat menjadi heboh dan juga menyebabkan kecelakaan di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia ya. Itu juga kan ditengarai karena adanya pengaruh dari unsur software ya. Lebih persisnya saudara mungkin masih ingat, mungkin kalau tertarik kita bisa diskusikan nanti. Oke. Lebih lanjut tentang software ya, masih tentang nature of software. Software ini adalah produk dan sekaligus kendaraan yang kita gunakan untuk membangun produk, yaitu software itu. Ya, Anda bikin software, bikin program, pakai program juga. Ya, misalnya Anda bikin program pakai bahasa Java. Nah, untuk menghasilkan program yang bisa di running, Anda pakai program yang namanya Java. Anda pakai editor apa dan lain sebagainya. Software di sini dibuat dengan pendekatan engineering, bukan sekedar dimanufaktur seperti suatu pabrik yang tinggal sudah jelas proses seperti apa, tetapi ada suatu tahapan engineering.
Software memiliki salah satu karakteristik adalah dia tidak usang, wear out, tidak usang, tetapi deteriorate. Usang itu seperti apa? Misalnya Anda punya sepatu, ya, Anda beli 2 tahun yang lalu, hampir setiap hari Anda pakai dan melalui medan yang mungkin berbatu, berkerikil, licin, dan lain sebagainya, lama-kelamaan sol sepatunya itu mulai aus. Itu yang disebut sebagai wear out. Tapi kalau Anda perhatikan pada software, apakah software mengalami hal seperti itu? Anda memakai software, Anda nyalakan komputer setiap hari dan ada sebuah software yang Anda pakai setiap hari selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pertanyaannya, apakah software itu kemudian menjadi usang seperti halnya yang contoh ilustrasi sepatu tadi? Tidak kan? Softwarenya tidak mengalami sesuatu yang istilahnya mungkin kalau dalam benda fisik bautnya lepas, apanya menjadi longgar, enggak. Kalaupun mungkin rusak barangkali komputer kita yang rusak, hard disknya yang mulai rusak dan lain sebagainya. Tetapi softwarenya sendiri tidak, karena dia adalah unsur logis. Tetapi dia mengalami, software ya, mengalami deteriorate. Deteriorate. Apa sih itu deteriorate? Gampangnya gini, deteriorate itu menjadi sulit untuk dirawat, sulit untuk dikelola dan dikembangkan lagi, sulit untuk dirawat. Ya. Nah, jadi software itu biasanya sudah dibuat selesai, seringkali perlu di-maintain, dirawat, ya. Mungkin ada perbaikan bug, mungkin ada tambahan fitur baru, mungkin ada tambahan fungsi baru, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan, membuat software ini bentuknya istilahnya kalau kita ibaratkan seperti suatu pakaian yang tambal sulam barangkali. Ya. Lama-kelamaan software ini menjadi tidak mudah juga dirawat, tetapi dia tidak usang. Itulah yang dimaksud dengan deteriorate. Gitu. Tentunya kecuali ini ada pengecualian, software yang Anda pakai tidak pernah mengalami perubahan, penambahan, softwarenya dari sejak selesai dikerjakan sampai dengan dipakai saat ini tidak ada perubahan yang berarti, begitu saja. Ya. Dan ini biasanya jarang terjadi, minimal ada suatu perubahan teknologi, environment. Dulu kalau programnya berbasis teks, DOS, sekarang sudah harus berbasis grafik, sudah harus bisa berjalan di perangkat mobile, dan lain sebagainya. Ya. Poin terakhir, industri, di dunia industri itu perkembangannya itu orang-orang mengarah kepada yang namanya component base. Component base itu component base software construction. Pembangunan software yang didasarkan kita pengennya meniru kayak dunia di bidang meniru bidang lain ya, bidang konstruksi yang mana dibangun itu sesuatu dibangun pakai komponen-komponen. Sebagai contoh, jika Anda ingin membangun sebuah perangkat elektronik, ya Anda mungkin butuh kabel sepanjang berapa. Anda bisa cari kabel itu. Anda bisa beli kabelnya. Anda nggak perlu bikin kabelnya sendiri. Anda membutuhkan komponen misalnya integrated circuit, IC. Anda membutuhkan resistor, berapa ohm, dan lain sebagainya. Anda bisa cari itu. Kemudian Anda rakit. Ya, itu bisa terjadi. Nah, tetapi software juga diharapkan seperti itu. Tetapi hingga sekarang kebanyakan software itu masih custom build. Custom build berarti kebanyakan komponen software ini tidak bisa berbasiskan pada komponen base gitu. Tidak bisa mengambil dari sesuatu yang sudah ada tuh ditempel, dibangun seperti halnya mainan Lego ya, bongkar susun itu. Anda ambil yang sudah ada terus Anda rakit susun jadi. Tidak ya. Kebanyakan banyak bagian-bagian yang harus dibangun. Ini adalah grafik tadi yang menjelaskan tentang wear out dengan deteriorate. Ya, begitu. Oke, penjelasan tentang gambar ini apa, nanti kita bisa di sesi diskusi, atau Anda juga bisa lihat di textbook ya, di buku Roger Pressman, ini sudah menjelaskan kenapa ada spike-spike seperti ini. Berikutnya, yang namanya software itu ada banyak jenisnya ya. Kalau kita boleh bagi ke dalam domain atau ranah persoalan, ada software yang tergolong untuk keperluan sistem, ada software aplikasi, ada software untuk bidang rekayasa saintifik, ada embedded software, mungkin software yang ada di
eskalator, yang ada di elevator, lift, dan lain sebagainya, ya, dan lain-lain. Oke, bagian ini juga nanti akan kita bahas. Slide-nya ada, jadi Anda bisa baca ya. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan nih. Jadi, software engineering atau rekayasa perangkat lunak itu apa? Dengan melihat realita-realita ini, bahwa software itu kalau dibangun, kita perlu tahu dulu problemnya apa, sehingga kita butuh membangun sebuah solusi software apa. Ya, kemudian perancangan itu menjadi suatu aktivitas yang utama. Software itu harus memberikan kualitas yang harus mengandung aspek kualitas yang baik, yang tinggi. Dan software itu harus bisa dirawat, maintainable. Nah, sekarang kita kemudian merumuskan suatu definisi ya bahwa software engineering, tapi ini definisinya masih seminal ya, istilahnya belum definisi yang baru kita bentuk aja dulu pertama ya, draftnya. Software engineering is the establishment and use of sound engineering principles ya. Jadi penerapan prinsip-prinsip engineering yang baik in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machine. Agar tercapai software yang ekonomis, yang bisa diandalkan dan berjalan dengan efisien di mesin komputer. Berikutnya ada definisi dari IEEE. IEEE ini apa? Anda pasti pernah dengar kan? Kalau sudah pernah dengar tapi nggak tahu persisnya apa, tolong setelah ini cari tahu. Sebagai seorang mahasiswa di bidang engineering, bidang informatika, IEEE ini harus tahu. Ya, minimal kepanjangannya lah tahu. Ya. Nah, definisi dari IEEE adalah, definisi software engineering dari IEEE adalah ini. 1. The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software. That is the application of engineering to software. Oh, jadi pengaplikasian engineering itu apa? Yaitu pendekatan yang quantifiable di dalam membangun sesuatu. Ada unsur disiplin di situ, ya, sehingga bisa membangun dengan baik, mengoperasikan, dan merawat. Definisi kedua adalah bidang yang mempelajari tentang, yaitu tadi, pembangunan ini semuanya. Itu adalah definisi dari IEEE terkait software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Nah, sekian, ini adalah introduksi tentang apa sih yang akan kita pelajari di dalam RPL. Yang berikutnya masih ada beberapa hal-hal menarik, kita akan lanjutkan di dalam sesi diskusi.